The film was translated and narrated by Melatih terus-terus. Media. Pelatih luar biasa. Ini hanya latihan rutin. Kenapa kamu begitu serius? Jika kamu melihat ke seluruh provinsi, berapa banyak orang yang bisa mengalahkanmu? Maaf, saya benar-benar terlalu sibuk akhir-akhir ini. Jarang sekali saya bisa berlatih. Saya sedikit bersemangat. Maaf. Sudah lama tidak bertemu denganmu? Aku dengar kamu akan menikah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Terburu-buru untuk, demi anak nakal itu, menjadi ibu tiri. Kakak ibu tiri. Bagaimana hubunganmu dengan suamimu dan putra barumu? Bagaimana hubungan itu berjalan? Jangan bicara omong kosong. Kita bahkan belum mendaftarkan pernikahan. Namun Jisen sangat lembut dan penuh kasih. Memilih untuk menikah dengannya adalah keputusan paling tepat yang pernah saya buat. Adapun anak itu Jiong, dia terlihat sangat menolak identitasku sebagai ibu tiri. Sepertinya menaklukkannya adalah tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Itu wajar saja. Dia bukan bayi yang baru lahir. Dia pasti memiliki kesan yang mendalam tentang konsep seorang ibu. Lakukan perlahan. Aku percaya dia akan bisa mengingat kebaikanmu. Siapa yang memberitahuku? Aku lahir, tapi tidak dibesarkan oleh seorang ibu. Aku memberitahumu Jisen, jika ingin senangkan wanita jangan libatkan aku. Aku tidak akan setuju. Dia menjadi ibu tiriku. Saya harap begitu. Terima kasih. Halo, boleh saya tahu ini siapa? Orang tua Jiong? Ya. Saya. Apa? Sesuatu terjadi pada Jiong? Saya akan segera ke sana. Saya ada urusan, saya pergi sekarang. Kamu mau kemana? Apakah kamu terluka? Anda pasti Ibu Jiang kan? Saya adalah teman sekelas guru seni, Jiang. Apa yang Anda katakan? Saya Ibu Jiong? Benar, Ayah Jiang mengatakan dia sedang dalam perjalanan bisnis, menyuruh saya untuk langsung menghubungi ibunya. Kamu bicara omong kosong, dia hanya... Ya, saya. Saya ibunya. Jika Anda tidak ingin masalah, diamlah dulu. Sepertinya Jisen tidak bisa segera kembali. Memintaku datang cek situasinya dulu. Guru, ini apa sebenarnya yang terjadi? Begini, murid Jiang hari ini kembali berkelahi dengan teman sekelas di kelas. Apa yang terjadi? Dia pantas mendapatkannya. Dia menghinaku duluan. Seluruh kelas bisa bersaksi. Meskipun dia menghinamu lebih dulu, kamu tetap tidak boleh menggunakan kekerasan. Bisakah berkelahi menyelesaikan masalah apapun? Guru, kamu harus bertanya padanya. Melakukan kekerasan verbal bisa menyelesaikan masalah apa? Kamu, bocah mana, berani memukul anakku? Anak baik. Semuanya bengkak. Kamu berani memukul anakku? Aku akan melawanmu. Ibu Xiaoqin, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Apakah kamu bahkan ibu kandungnya? Apa giliranmu bicara? Mari kita selesaikan ini secara damai. Nye Wen, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya adalah tunangan ayahnya. Saya punya hak untuk mewakili keluarga Ji, dan saya juga punya kewajiban untuk melindungi Jiong. Jadi dia ibu tirinya. Baiklah. Kamu ibu tiri, kalau begitu beritahu kami, bagaimana kamu berencana meminta maaf? Dalam perjalanan ke sini, saya sudah mendengar tentang masalah ini tidak sepenuhnya kesalahan Jiong kami. Apa maksudmu? Anakku selalu unggul dalam karakter dan akademis. Dia tidak selevel dengan tipe keluarga kalian yang The film pembuat was onar. translated Ibu Xiaoqin, and narrated- Jiong kami sedang membela ibunya sendiri. Bagiku, menurutku itu sangat normal. Aku menarik permintaan maafku sebelumnya. Apa maksudmu dengan itu? Menolak bersulang dan memilih hukuman begitu. Tunjukkan sedikit harga diri. Bagaimana jika aku tidak tahu diri? Kamu ibu tiri, kamu pura-pura jeti, orang penting. Orang tua, harap sedikit tenang. Memukul orang itu ilegal. Siapa kamu?
Mengapa kamu ikut campur? Saya suaminya. Dan juga ayah Jion. Jetty, kamu adalah kura-kura ninja itu. Kura-kura ninja. Apa maksudnya? Mungkinkah mantan istri Jisen benar-benar? Saya di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk membuat masalah. Benar-benar kepala rumah tangga. Aku sudah menunggu kamu mengatakan itu. Bagaimana kau ganti rugi kami? Jisen, masalah ini bukan hanya kesalahan Jiong. Lihatlah anakmu. Dia tidak memiliki satupun goresan di wajahnya. Jika kamu bilang ini bukan pemukulan sepihak, siapa yang akan percaya? Bisakah dia membersihkan namanya? Saya akan menyelesaikan ini. Karena Ibu Xiao Chen sudah banyak bicara. Jika kita tidak memberi kompensasi, sepertinya kita yang salah. Dia tidak ingin menyelesaikan ini secara diam-diam kan? Apakah kamu takut sekarang? Jika kamu melakukan ini lebih awal tidak akan ada masalah. Namun kompensasi adalah masalah kecil. Tapi reputasi itu serius. Kamu berteriak terlalu keras barusan. Saya hampir lupa. Saya memberi putra saya sebuah pena. Pena yang mampu merekam secara real time. Apa? Rekaman? Begini, putra saya baru-baru ini selalu murung dan tidak bahagia. Saya takut dia mungkin di luar mengalami beberapa keluhan dan tidak memberitahu saya. Oleh karena itu, saya hanya bisa menemukan metode ini di masyarakat ini. Keadilan tidak akan terlambat. Juga tidak akan pernah absen. Baiklah, berhenti mencoba menakutiku. Rekaman apa? Baiklah, jika begitu, saya hanya bisa menyerahkan pena perekam ini kepada pengacara pribadi saya dan biarkan dia mendengarkannya untuk melihat siapa yang sebenarnya salah dan siapa yang harus membayar kompensasi. Pena itu tidak punya fungsi merekamkan. Kamu hanya menggertak mereka. Kamu mengetahuinya. Karena aku yang membelinya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bahkan jika kamu mengetahuinya, kamu tidak membongkar saya. Secara logis, kamu adalah kaki tangan. Yehuan, Jiong memukulmu kemarin. Namun kamu masih sangat membantunya hari ini. Terima kasih. Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin aku bisa berdebat dengan seorang anak? Kamu benar-benar seorang wanita baik yang lembut dan ramah. Lembut dan baik hati. Jisen, jika kau tahu sifat asliku, apakah kau akan ketakutan dan pergi? Oleh karena itu, saya ingin menjadi suami istri sejati denganmu. Mari kita daftarkan pernikahan kita besok. Tolong tunjukkan buku registrasi keluarga kalian berdua. Ada apa, ada masalah? Daftar nikah perlu buku registrasi keluarga, bukan buku mewarnai. Kenapa ada bau terbakar? Apa yang kamu lakukan di sini, keluar? Lain kali, jika kau ingin membakar persembahan kertas, ingat untuk membuka pintu dan jendela. Dengan begitu kau bisa mencegah kebakaran. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu ayahmu atau kakekmu. Aku janji. Tidak masalah jika kamu memberitahu mereka. Cuaca dingin. Apa salahnya aku menyalakan api untuk menghangatkan diri? Kau benar-benar anak yang pengertian. Jika ibumu tahu, dia pasti akan merasa senang karena dia memiliki dirimu. Tolong pergi. Jangan pura-pura jadi kakak peduli untuk menipuku. Kamu tidak akan pernah berpikir untuk menggantikan ibuku. Sejujurnya, aku juga merindukan ibuku. Lihatlah dirimu. Saat kau merindukannya, kau masih punya foto. Kau punya sesuatu untuk mengenangnya. Ibuku hanya meninggalkan gelang ini untukku. Aku hampir tidak bisa mengingatnya sekarang. Seperti apa rupanya? Ibumu juga sudah meninggal. Dia awalnya melarikan diri. Kemudian,
Dia meninggal karena sakit. Dia sekarang di surga. Sudah hampir 20 tahun. Mungkin ibumu dan ibuku. Bahkan sedang menari square dance bersama. Omong kosong. Square dancing itu untuk tante-tante tua. Ketika ibuku meninggal. Dia lebih muda darimu sekarang. Ya Tuhan. Seorang anak berusia 10 tahun. Bagaimana kemampuan mereka menembus hati begitu kuat? Mengesankan. Kau akhirnya tersenyum kan? Jadi menggoda anak kecil sesulit ini. Kau hari ini. Apakah kau sengaja mengarah ke ruang bawah tanah? Ruang bawah tanah. Apa sebenarnya yang ada di sana? Karena aku tidak ingin kamu berakhir seperti ibuku. Kau. Apa maksudmu dengan itu? Mengapa aku harus seperti ibumu? Sebenarnya ibuku adalah Ada apa? Terus bicara. ibuku adalah orang yang paling dicintai ayahku. Jangan pernah berpikir untuk menggantikannya. Jangan berpikir bahwa dengan bersikap munafik dan menghiburku, aku akan menerimamu. Mimpi saja. Gelang ibu. Akhirnya aku tidak bisa menyimpannya. The film was translated and narrated by M Media. Jiyoung, kamu tidak tidur di tengah malam. Apa yang kamu coba lakukan? Aku punya ibu. Kenapa aku harus mengakui wanita lain sebagai ibuku? Aku menolak. Diam. Jason, apa kamu sudah melupakan ibuku? Dia sangat sakit sampai sekarang. Namun dia masih memanggil namamu. Masalah orang dewasa bukan untuk anak sepertimu untuk menjala. Berikan berandalan ini padaku. Jangan marah. Minggir. Dia masih anak-anak. Sudah kubilang menyingkir. Apa kau tidak mengerti? Jisen. Mengapa hari ini berbeda dari biasanya? Jisan. Apa yang kau lakukan di kamar Jiyeon? Keluar. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Yehuan, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu tadi. Tidak. Seharusnya aku yang meminta maaf. Sejak aku pindah, hubungan antara kau dan putramu mulai memburuk. Jiyoung masih kecil. Dia belum terbiasa. Seiring waktu semuanya akan membaik. Jiyoung, ayah kehilangan kendali tadi. Ayah minta maaf padamu. Maafkan aku. Bisakah kau memaafkan ayah? Bukankah seharusnya kau meminta maaf kepada Bibi Ye? Tidak perlu. Berapa banyak kekuatan yang bisa dimiliki seorang anak? Aku sama sekali tidak memasukkannya ke hati. Dia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Hanya karena dia anak-anak. Maafkan aku. Anak baik. Jiyoung, mengapa kau tidak tidur larut malam dan berlari ke kamarku? Apakah Feng Shui di sini buruk? Aku terus-menerus bermimpi buruk. Hei Jisen. Buku registrasi keluarga sudah siap. Bagus. Besok kita akan pergi ke kantor urusan sipil bersama. Kita bisa mendapatkan akta nikah besok pagi. Sekarang nenek tidak akan terlalu khawatir untuk makan lagi.
Villa besar ini. Bagaimana bisa masih mati listrik? Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang bermain-main. Jangan. Ini adalah Orang di video itu adalah ibuku. Benda-benda di dinding ini adalah tante-tante lain. ibumu. Bukankah dia? Mereka semua bilang ibuku selingkuh. Tapi aku tahu. Dia tidak. Xiao Yuji mantan istri Jisen. Suami. Tolong berhenti memukulku. Aku benar-benar tidak selingkuh. Hentikan. Jisen dia seorang mesum. Dia suka mengumpulkan kulit wanita dan tangan. Karena fetis ini, dia telah membunuh banyak orang. Setelah ibuku tahu, dia ingin membawaku pergi dari keluarga Ji. Tapi, dia dipukuli sampai mati oleh ayahku. Apa maksudmu ibumu sering dipukuli? Lalu, mengapa dia tidak melaporkannya ke polisi? Karena dia dan ibuku menikah secara sah. Kejahatan penyerangan yang disengaja hanya berlaku di luar pernikahan. Tidak peduli bagaimana ibuku dilecehkan. Itu hanya bisa diklasifikasikan sebagai perselisihan rumah tangga. Tidak mungkin. Siapa yang memutuskan ini? Ini tidak adil. Di mata publik Jisen adalah seorang yang baik dan dokter hewan yang lembut. Citra dirinya tertanam kuat di benak orang-orang. Tidak ada yang akan mencurigainya. Bukankah ibumu pergi untuk pemeriksaan medis? Pemeriksaan medis. Jisen sendiri adalah seorang dokter. Meskipun dia menjalankan sebuah rumah sakit hewan, dia cukup mampu untuk mengobati luka-luka di tubuh ibuku. DBA. Kamu bilang ibuku, rute pelariannya di mana? Jadi kau menargetkanku sebelumnya. Dan bahkan merobek buku registrasi keluarga. Bukan karena kau membenciku, tapi karena... Ini hanyalah puncak gunung es. Setelah ibuku meninggal, Jisen kehilangan saluran untuk melampiaskan. Dia cuma bisa tonton video di sini hilangkan bosan. Jika kamu menikah dengannya, nasibmu akan sama seperti ibuku. Jisen bocah nakal ini tidak hanya memukul wanita, tapi juga menyebarkan fitnah kepada istrinya sendiri. DBA. Maafkan aku. Aku selalu ingin mengungkapkan masalah ini kepadamu. Tapi Jisen terus menawasiku terlalu ketat. Saat aku tidak patuh, dia akan memutus biaya pengobatan nenekku. Ini bukan salahmu, Ji-yong. Semua ini bukan salahmu. Bibi harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena begitu berani. DBA. Tolong segera pergi. Jauhi ayahku. Bibi tahu kau mengkhawatirkanku. Bibi tidak akan dipukuli. Bibi juga tidak akan membiarkanmu dipukuli. DBA. Kamu kesulitan bahkan dengan Teko. Jadi berhentilah menyombongkan diri. Kamu harus segera pergi. Ayahku The akan film was segera kembali. translated Tolong segera and pergi. narrated by Ye M Huan. Media. Di mana kau? Ye Huan. Di mana kau? Ye Huan. DBA dia di sini. Ye Huan. Apa kau di dalam? Dia di sini. DBA. Aku tahu ada kompartemen rahasia di sini. Hanya aku yang tahu tentang itu. Bersembunyilah di dalam. Aku akan pergi dan memancing Jisen pergi. Lalu kamu cari kesempatan untuk lari keluar. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Jika dia tahu kamu ada di sini, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Bagaimanapun juga aku adalah putranya. Dia tidak akan melakukan apapun padaku. Tapi aku tidak mungkin bisa. Berhentilah mengatakan tapi. Jika kita menunda ini lebih lama lagi, kita berdua akan celaka. Buka pintunya. Buka pintunya. Cepat pergi. Bibi ya tolong cepat masuk. Bau apa itu? Mengapa baunya sangat busuk? Tidak ada bau. Ji-yong, kamu anak yang baik. Bibi tidak bisa membiarkanmu juga menanggung rasa sakit seperti ini. Bibi juga harus membawamu pergi dari Jisan. Jika Yelwan tahu rahasia ruang bawah tanah, maka dia hanya bisa tinggal seumur hidupnya di sini.
Proyektornya keren. Sepertinya, Yeluan belum menyalakannya. Biro Urusan Sipil. Apa sakit? Lihatlah dirimu. The Itu film hanya was pemadaman listrik. translated Namun kau and lari ke ruang bawah narrated tanah by untuk M. bersembunyi. Media. Dalam kegelapan pekat, kau jatuh dan terluka seperti ini. Sudah kubilang pulihkan lukamu sebelum mendapatkan akta nikah. Tapi kau menolak. Kau bersikeras datang hari ini. Bukankah aku hanya bersikap pengecut? Aku kira itu adalah perampokan rumah. Siapa sangka bahwa villa besar juga bisa mati listrik. Namun, akta nikah ini seharusnya sudah didapatkan sejak lama. Aku juga melakukan ini agar nenek bisa lebih cepat lega. Yehuan, terima kasih sudah menikahiku dan menjadi istriku. Aku berjanji untuk menyayangi dan mencintaimu seumur hidup dan tidak akan pernah membiarkanmu bersedih. Betapa menjijikan. Jika bukan untuk mendapatkan dengan lancar hak asuh Ji-yong, aku tidak akan repot-repot tinggal di sini, berakting bersamamu. Ji-sen, kau mengatakan itu saja sudah cukup. Yehuan, selamat datang di neraka pernikahan. Ji-sen, aku adalah nerakamu. Ini adalah makan malam keluarga kelas atas. Makan seperti mengheningkan cipta. Yehuan, kau sudah bekerja keras. Tidak masalah. Sebagai menantu keluarga Ji, apakah ini dianggap kerja keras? Dulu di zaman kami, para wanita dalam keluarga bahkan tidak diizinkan makan di meja. Ji-sen, istri yang kau nikahi kali ini, sepertinya sedikit lebih patuh daripada Xiao Yuji. Xiao Yuji, wanita jalang itu, ditakdirkan tidak memiliki hubungan dengan keluarga Ji kita. Tenang. Bukti untuk menjatuhkan keluarga Ji belum ditemukan. Aku tidak bisa kehilangan kesabaran. Itu benar. Kamu harus ingat, bisa menikah ke dalam keluarga Ji kami adalah berkah yang kamu dapatkan selama 8 kehidupan. Mulai sekarang, kamu harus lebih ketat pada dirimu sendiri. Kamu tidak boleh seperti Xiao Yuji, yang hanya mencari kesenangan sendiri, membawa malu bagi keluarga Ji. Kau pikir hilangnya Xiao Yuji sedang mencari kesenangan? Bukankah begitu? Karena Anda adalah wanita dari keluarga Ji, Anda harus utamakan keluarga suami dan menganggap pria Anda sebagai surga. Xiao Yuji berpakaian mencolok setiap hari, melakukan perilaku tidak senonoh di luar, hanya karena dia sedikit dikritik. Dia berani bunuh diri untuk mengakhiri semuanya. Dia benar-benar berasal dari latar belakang rakyat jelata. Apakah kau mencoba mendisiplinkanku? Yiwan, aturan keluarga Ji nomor 22. Kata-kata tetua tidak boleh dibantah. Tidak boleh menyela. Ekspresi macam apa itu? Pembangkangan. Karena kau menikah ke keluarga seperti kami, kau harus tahu apa yang diharapkan. Kita para wanita harus tahu tempat kita dan bersikap baik. Tinggal di rumah, bantu suami besarkan anak. Lihat bagaimana dia membesarkan Ji-yong. Apa yang sudah dia ajarkan padanya. Ketika dia melihat orang yang lebih tua, dia bahkan tidak tahu untuk berdiri dan menyapa mereka. Sama seperti ibunya yang tidak sopan. Mereka persis sama. Apa yang kau lakukan? Melempar-lempar barang perilaku macam apa ini? Jika kamu gagal mengajari putramu, apakah kamu mencoba membelanya sekarang? Ayah, Ji-yong masih muda dan tidak tahu apa-apa. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Yehuan, bersikaplah sedikit lebih patuh kepada para tetua. Kita tidak akan rugi. Demi aku hari ini. Jangan menentang mereka lagi. Baik. Yehuan, kita belum bisa berbenturan secara langsung. Peranku kini, istri berbudi luhur dan ibu penuh kasih. Ya, kau benar. Sebagai junior, adalah tugas kita untuk merendahkan diri di hadapan para tetua. Itu pantas. Aku tahu itu. Kau adalah wanita yang masuk akal dan baik. Tapi aku Yiwen belum pernah menjadi orang yang masuk akal. Aku kira begitu. Kau begitu bersemangat ingin menemuiku agar kau bisa menetapkan aturan untukku. Memperlakukan aku seperti anjing yang harus dilatih. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu melihat. Apa aturanku aturan Yiwen?
Yehuan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aturanmu. Jisan, apakah kamu hanya akan membiarkan istrimu berbicara kepada para tetuanya seperti itu? Kami datang ke rumahmu untuk makan, bukan untuk menjadi sasaran kemarahanmu. Paman sulung, aku minta maaf kepadamu atas nama Yehuan. Jiang dan Yehuan, aku akan pastikan mereka dididik baik. Aku minta maaf. Yehuan, beraninya kau menentang orang tuamu. Ayah, hari ini adalah jamuan keluarga. Terlebih lagi Paman Sulung dan Bibi Sulung jarang datang ke sini. Tolong jangan marah lagi. Justru karena ini adalah jamuan keluarga, kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka melihat bahwa perilaku keluarga kita tidak pantas. Semua di keluarga Jimu bertindak tanpa martabat sebagai tetua dan suka menceramahi orang lain. Menurutku tingkah laku keluargamu juga tidak jauh lebih baik. Kurang ajar. Ayah, rumah sakit tersebut akan segera go publik. Ini adalah prioritas utama. Jika kau menggunakan kekerasan terhadap Yehuan, itu akan menyebabkan gosip dan rumor. Kalau begitu aku akan menjadikannya contoh. Biarkan wanita cerewet ini berkeliaran bebas beberapa hari lagi. Bawa alat disiplin keluarga ke sini. Disiplin keluarga. Disiplin keluarga apa? The film was translated and narrated by Jadi M. Jiong Media. terluka oleh benda ini. Pecut ini. Jadi ini digunakan untuk memberikan hukuman pribadi. Sekarang ke sana. Jiong, kau mau kemana? Jiong dihukum hari ini. Dan itu semua karena kau. Jika kau memberi contoh dan membesarkannya dengan benar, dia tidak akan tumbuh menjadi orang yang tidak sopan dan tidak beradab ini. Yehuan, Jiang yang salah duluan hari ini. Jangan ikut campur, bangunlah. Jisen, dia adalah putra kandungmu. Bukankah kau bangga menjadi dokter hewan paling humanis? Diam, Cheng. Jika kau memperlakukan kucing dan anjing kecil dengan perhatian sebesar itu, mengapa kau tidak bisa memberikan sedikit kasih sayang untuk Jiong? Aku tahu dia anakku, tapi dia juga anggota keluarga ini. Negara punya hukumnya, dan keluarga punya aturannya. Karena dia anggota keluarga Ji, dia harus mematuhinya. Aturan keluarga Ji, dia menentang ayahku hari ini. Jadi itu hanya benar dan pantas bagi ayahku untuk mendisiplinkannya. Sedangkan kau, jika bukan karenamu, berulang kali memprovokasi ayahku, Jiyong tidak akan dihukum hari ini. Bukankah kau harus minta maaf? Jisen, kau benar-benar telah membuka mataku hari ini. Pikirkan apapun yang kau mau, bangun. Jangan sentuh dia. Apakah kau menolak bersulang hanya untuk minum hukuman? Bangun. Aku akan menghitung sampai 3. Kau tidak boleh menyentuhnya. Apa yang kau coba lakukan? Jiyong, ada apa denganmu? Bibi akan membawamu ke rumah sakit. Tolong jangan terluka. Kakak kedua, aku lihat keluargamu terlalu kacau. Para orang dewasa kurang disiplin, dan anak-anak kurang sopan santun. Ya. Kau benar-benar gagal sebagai orang tua. Kau, Ayah, punggungku. Yewan beraninya kau menentangnya. Tidak membiarkanku menentangmu. Aku sudah sering menentangmu sebelumnya. Hari ini, aku akan tunjukkan bagaimana aku menentangmu. Apa salahnya aku menentangmu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kau lakukan? aku rasa kau hanya tidak menangis sampai melihat peti matikan. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jiyong! 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 Ada apa dengan Jiyong? Jangan menakuti Bibi, ya. Jiyong! Jiyong! Kau masih berani menangis. Jika bukan karenamu ada di rumah hari ini, bertingkah gila, apakah Jiyong akan terbaring di sini? Kau harus minta maaf padaku, berlutut dan minta maaf. Minta aku berlutut dan meminta maaf. Bisakah kau menanggungnya? Aku sanggup. Hari ini masalah ini berkembang menjadi seperti ini. Semua adalah kesalahan keluarga Ji sendiri. Kau lagi. Apa yang kau lakukan? Mau memukul orang lagi? Dokter Ji, Direktur Rumah Sakit Ji, ini adalah tempat umum. Kalian adalah selebriti. Jika kalian tidak peduli reputasi, aku tidak peduli.
Siapa anggota keluarga Jiang? Ikut aku ke lantai 1 untuk membayar tagihan. Aku. Ikut aku. Wanita cerewet ini sedang memberontak. Ayah. Ini adalah tempat umum. Ini rumah sakit. Jangan lupa, rumah sakit kita akan go public. Citraku sebagai suami penyayang belum bisa runtuh. Ayah. Dekan Yuan. Bagaimana anakku? Dekan Ji, jangan khawatir. Tidak ada yang salah dengan tubuh Jiyong. Tapi kami melakukan pemeriksaan seluruh tubuh padanya kali ini. Kami menemukan bahwa selain cedera ini, dia tampaknya memiliki banyak luka lama di tubuhnya. Luka lama. Itu benar. Anakku biasanya cukup nakal. Itu semua karena memanjat dan bermain-main. Ini juga salahku karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak cukup memperhatikan kesehatan anakku sendiri. Kondisi mental Jiyong juga tidak terlalu baik. Tampaknya disebabkan oleh stres psikologis yang terakumulasi jangka panjang. The Sebagai film orang was tua, translated kesehatan mental and anak narrated juga sangat by penting. M Media. Baik, terima kasih. Terima kasih. Stres psikologis jangka panjang. Jiyong, Jiyong, ada apa? Apakah kamu masih takut pada ayahmu sendiri? anak itu mungkin ketakutan hari ini dan tidak terlalu mengenali orang. Jiyong, aku ayah. Jangan tutupi lukanya. Ayo. Nenekmu sangat merindukanmu. Tidakkah kamu merindukan nenekmu? Jisen, bisakah kau berhenti membuat masalah? Dokter bilang dia sekarang memiliki masalah psikologis. Apakah kau masih akan memaksanya? Berhenti melemparkan lumpur padaku. Anakku sejak kehilangan ibu kandungnya menjadi rapuh secara psikologis. Jika bukan karena kamu hari ini mengamuk dan berguling-guling di rumah, apakah dia akan punya masalah mental? Dan kamu masih bilang kondisi anakku bukan disebabkan olehmu. Aku yang menyebabkannya. Bukan begitu. Jiyong sudah seperti ini. Dan kau masih membuat keributan. Apakah kau harus menghancurkannya sepenuhnya? Sebelum kau puas, keluar. Anakku adalah anak yang pengertian. Dia tidak ingin membongkar aibmu di depan orang luar. Tapi jangan berani-beraninya kamu membuat masalah di sini. Kau, Jiyong baru saja bangun. Dia masih butuh istirahat. Nyonya Ji, kamu pasti lelah juga. Kamu harus kembali dan beristirahat. Ayo pergi. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Pada saat kritis ini, Anda sama sekali tidak boleh menyebabkan skandal. Aku sekarang punya istri baruku dan putraku. Bukankah itu sudah cukup sempurna? Dari mana semua keraguan ini datang? Pencatatan akan segera terjadi. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus membentukku menjadi citra publik yang paling sempurna. suamiku. Aku pribadi memasak sup tremela. Ini membantu meredakan panas dan mengurangi peradangan internal. Kau sudah sibuk sepanjang hari. Kau pasti lelah. Terima kasih. Sebenarnya aku tidak sengaja mendengar saat kau menelpon barusan. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tahu pencatatan saham rumah sakit hewan telah menghabiskan semua usahamu. Jika kau ingin menciptakan yang sempurna, citra publik. Aku punya ide. Apa kau mau mendengarnya? Ceritakan padaku. Fokus skeptisisme dunia luar saat ini terpusat pada pernikahan keduamu. Aku berpikir, jika teman dan keluarga, kakak Kyuji, sebelum dia meninggal, bisa merekam video untukmu, memuji karakter muliamu, baik hati dan berbudi luhur, setidaknya itu bisa menghilangkan 80% keraguan mereka. Tapi, aku dengar kakak Kyuji menikah jauh. Dan bertahun-tahun telah berlalu, sebagian besar teman dan keluarganya sudah tidak berhubungan lagi. Memang sulit menemukan orang yang cocok. Maafkan aku suamiku. Aku hanya asal memberikan saran di sini. Anggap saja apa yang kukatakan ini omong kosong. Baik, aku mengerti. Wanita tua terkutuk itu akhirnya terbukti berguna. Aku akan pergi ke sana sekarang. Bibi, tolong bantu aku. Mereka ingin menyakiti nenekku. Lalu apa kau tahu di mana nenek sekarang? Aku tidak tahu. Baiklah, jangan menangis. Di mana ini? Bukankah Jason mengatakan, dia mengatun agar menekku yang paling terbaik, panti jompo di pusat kota. Tuan Ji, Anda di sini. Wanita tua itu
Apakah dia masih membuat masalah akhir-akhir ini? Saya sudah menanganinya beberapa kali. Dia sudah jauh lebih baik 2 hari terakhir ini. Hanya saja pikirannya sedikit tidak jernih. Tuan Ji, saya tidak punya jabatan resmi di sini. Merawat seorang wanita tua. Penduduk desa sudah menuding. Dan 2 hari terakhir ini wanita tua itu kembali tidak bisa menahan buang air. Bisakah Anda melihat apakah Anda bisa? Terima kasih Tuan Ji. Wanita tua itu baru saja selesai berganti pakaian. Silakan ikuti saya. Kamu lihat, DBA, dia tidak hanya tidak memberikan nenekku panti jompo terbaik, tetapi dia juga menempatkannya di bawah perawatan seorang bibi. Tidak, aku harus pergi menyelamatkan nenek. Tenanglah. Kita masih tidak bisa membuat musuh curiga. Tunggu sampai Jisen keluar. Aku akan mencari cara. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan nenekmu. Tolong, The film was Itu suara translated and narrated Gawat. by M Media. kau melepasnya atau tidak? Berhenti. Siapa kalian semua? Mengapa kalian masuk ke rumah kami? Kau juga mematahkan bangku saya. Bayar aku bilang padamu. Saya orangnya Tuan Jisen. Jika kau memprovokasi saya, kau akan menghadapi konsekuensi berat. Aku dengar kau suka menceramahi orang. Aku datang ke sini hari ini khusus karena reputasimu. Aku ingin meminta bimbingan. Sakit, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Nenek, Jiang. Kamu adalah Jiang. maaf aku datang terlambat. Saya hanya melakukan ini demi uang. Tolong lepaskan saya. Wanita tua itu. Tidak, tunggu. Bibi itu. Kau bisa membawanya pergi. Kakak perempuan, betapa banyak penderitaan yang pasti telah kamu alami. Nenek. Tolong bantu aku menjaganya. Jangan khawatir, aku di sini. Jiyong. Semuanya akan baik-baik saja. Ini semua salahku. Bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Ini semua adalah ulah, tragedi akibat kekejaman, dan keserakahan Jisen. Ini bukan salahmu. Dia menipu terlalu banyak orang, dan menyakiti terlalu banyak orang. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. DBA, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Jiyong. Kalau begitu, apakah kau siap menghadapi badai ini? Para tamu terhormat, saya atas nama Dewan Direksi RS Hewan Rumah Baobei dan seluruh staf saat ini mengucapkan terima kasih yang tulus atas kehadiran Anda. Selanjutnya, mohon sambut putra saya yang juga merupakan Direktur RS Hewan Rumah Baobei, Jisen, ke atas panggung. Kemana Yuan dan Jiyong melarikan diri? Mereka bilang mereka pergi ke toilet. Di acara sepenting ini, pergi ke toilet. Bagaimana kalian melatih mereka? Halo semuanya, saya Jisen. Selamat datang semuanya di Rumah Bobe. Sakit hewan rantai. RS Hewan. The Kanji seperti yang semua orang tahu. Anda tidak hanya disebut yang paling humanis, dokter hewan, tetapi juga memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis untuk dapat memiliki kehidupan yang begitu sempurna. Bisakah Anda berbagi dengan kami rahasia kesuksesan Anda? Tentu saja aku bisa. Sebenarnya, aku hanyalah orang biasa. Jika aku boleh bilang, benar-benar ada rahasia, maka aku percaya. Itu pasti dukungan tanpa syarat yang diberikan kepadaku oleh keluargaku. Tanpa mereka, kesuksesanku tidak akan berarti. Dekanji, kamu baru saja menyebutkan keluargamu, tetapi menurut sumber yang dapat dipercaya, istrimu saat ini bukan pasangan aslimu, dan mantan istrimu meninggal dalam kecelakaan mobil bertahun-tahun yang lalu. Bukankah ini menunjukkan bahwa kehidupan sempurnamu memiliki kekurangan? Teman reporter ini, pertanyaannya cukup tajam. Tapi itu tidak masalah. Saya adalah seseorang yang tidak pernah membandingkan diri dengan giok tanpa celah. Saya akui.
bahwa saya pernah memiliki pernikahan yang gagal. Mantan istri saya kehilangan nyawa dalam kecelakaan mobil tak sengaja. Selama periode itu, saya sangat tertekan. Tapi kemudian saya menyadari, orangnya sudah tiada. Tapi kita yang masih hidup harus melihat ke depan. Untungnya, saya bertemu istri saya saat ini. Dia memberi saya banyak kenyamanan psikologis. Ku dengar mantan istri Dekanji ketahuan selingkuh, lalu bunuh diri dengan mengemudi. Wanita seperti itu, bahkan ditenggelamkan di kandang babi pun terlalu lunak baginya. Mengapa Dekanji repot-repot mengingatnya? Ini terlalu mengejutkan. Bahkan orang sehebat Dekanji bisa dihianati. Para wartawan yang terhormat, upacara penandatanganan hari ini tak hanya dihadiri dari para tokoh elit berbagai kalangan di Yuncheng, tetapi juga mantan ibu mertua putra saya yang tidak berharga ini juga telah mengirimkan berkah tulus dari ribuan mil jauhnya. Benarkah begitu? Mama masih mengingatku. Anak bodoh, tidakkah kau mengunjunginya dan merawatnya kapanpun kau punya waktu? Mertuaku sayang, mengingat semuanya di dalam hatinya. Jisen, kamu adalah anak yang baik dan berbakti. Hanya saja putriku, tak beruntung habiskan sisa hidup bersamamu. Aku harap kamu hidup dengan baik. Dan semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih kepada semua reporter. Terima kasih semuanya. Ibu dari mantan istri, pujian setinggi itu untuk Dekanji menunjukkan bahwa Dekanji adalah pria yang baik. Direktur Ji sangat murah hati. Rumah sakitnya pasti sangat manusiawi. Kita harus mendukung rumah sakit yang berhati nurani seperti ini untuk go public. Video ini palsu. Siapa dia? Izinkan saya secara resmi memperkenalkan kepada semua orang. Orang yang ada di sini adalah istri saya saat ini. Persis seperti yang baru saja saya sebutkan. Hanya saja, dia merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Mungkin dia sedikit linglung. Kegilaan apa yang kau tunjukkan? Yiwan, kemana kau lari barusan? Tidakkah kau tahu acara macam apa ini? Teman-teman jurnalis yang terhormat, istri saya mungkin tidak enak badan. Saya akan membawanya ke belakang panggung untuk beristirahat dulu. Kepada semua rekan media, segala sesuatu yang Jisen dan Ji Minghao baru saja katakan sepenuhnya tidak benar. Mereka memasukkan bukti, memaksa saksi, dan menipu publik. Menantu perempuan, kau harus bicara dengan bukti. Kalau tidak, aku tidak akan mengabaikan fakta bahwa kau adalah menantu keluarga Ji dan membiarkanmu pergi begitu saja. Kepada semua rekan media, setelah meninjau bukti, mohon buatlah penilaian yang adil dan jujur. Dia adalah istri Direktur Ji. Di konferensi pers, secara terbuka menuduh suaminya sendiri dan bahkan memfitnah saksi. Apakah itu benar atau salah? Mungkinkah pasangan itu memiliki konflik perkawinan? Dan Nyonya Ji sedang berbicara omong kosong di sini. Kau barusan menyebut ibu. Xiao Yuji laksanakan untuk membuat Ji Yong bekerja sama dengan patuhkan. Wanita itu hanya bernilai segini. Kalau tidak sudah lama saya biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Seorang anak dari keluarga Ji terus-menerus mengkhawatirkan orang luar. Betapa tidak pantas. Begitu rumah sakit hewan go public, kau kirim Ji Yong ke luar negeri. Pada saat itu, lalu cari cara untuk membuat wanita tua itu mengalami kecelakaan. Sepenuhnya memutuskan harapan Ji Yong yang tersisa. Itu memang niat saya. Saya sudah lama tidak bisa mentolerir wanita tua sialan itu. Jelas sekali, setelah kami menikah, Xiao Yuji selalu seseorang yang tidak akan melawan saat dipukul. Kemudian wanita tua itu melihat luka-luka itu. Dia terus-menerus mendorong Xiao Yuji untuk mencari perceraian dari saya. Ini semua adalah balasan. Apa yang semua orang lihat sekarang adalah wajah asli Direktur Jisen. Semuanya, teman-teman jurnalis yang terhormat, dengarkan saya. Rekaman audio ini hanyalah hasil sintesis komputer. Saya tidak pernah melakukan hal-hal ini. Apakah itu nyata atau tidak? Aku akan menyerahkannya secara pribadi kepada para ahli untuk divaluasi. Bukan urusanmu untuk berkomentar di sini. Jadi Anda mengatakan, mantan istri Direktur Ji dipaksa mati karena kekerasan dalam rumah tangga, dan keluarga Ji bahkan memalsukan bukti, mencemarkan nama baik wanita itu. Benar-benar binatang berwujud manusia. Siapa bilang tidak? Dan dia mempertahankan selama bertahun-tahun. Persona suami yang setia. Aku muak, menjijikkan.
Tidak saya. Panik karena masalah sekecil ini. Tidakkah kau malu? Cepat ikut aku. Hei Direktur J, apakah Anda benar-benar melakukan kekerasan dalam rumah tangga jangka panjang pada mantan istri Anda? Direktur Ji, tolong berikan penjelasan kepada semua orang. Apakah citra yang Anda bangun sebelumnya? Citra suami dan ayah yang penuh kasih. Semuanya palsu dan menipu. Tidak ini sepenuhnya kesalahpahaman Anda. Saya adalah suamimu. Apa gunanya bagimu menghancurkan saya seperti ini sekarang? Bicaralah. Aku paling benci pria yang memukul wanita. Melihatmu jatuh dari kehormatan hari ini, terkenal buruk. Segala sesuatu yang kau lalui dengan susah payah, semuanya akan menjadi milikku. Ini benar-benar memuaskan. Suamiku, aku benar-benar tidak ingin melihatmu terus membuat kesalahan. Jisen, beraninya kau memukul istrimu di depan umum. Jisen, selain memukul wanita, apalagi yang bisa kau lakukan? Bahkan jika kau memukulku sampai mati hari ini, aku harus mengungkapmu kepada semua orang. Di siang bolong, dia masih berani memukul. Bukankah itu berarti di rumah, dia tidak memperlakukan istrinya seperti manusia? Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Aku awalnya ingin menunggu hasil verifikasi rekaman sebelum berbicara, tapi sekarang sepertinya itu 90% benar. Nyonya Ji, Anda baik-baik saja, apakah sakit? Terima kasih. Aku baik-baik saja. Luka kecil ini. Aku sudah lama terbiasa dengannya. Nyonya Ji, tolong jangan panggil aku Nyonya Ji. Kehidupan tak manusiawi, seperti hantu ini. Aku tidak ingin tinggal di dalamnya sehari lagi. Aku ingin menceraikan Jisen dan memperjuangkan hak asuh anakku. Gelar Nyonya Ji ini, siapapun mau ambil saja. Kau bermimpi. Itu adalah putra kandung saya. Kau hanyalah ibu tiri. Kalian semua nilai ini dengan adil. Putra kandung saya. Bagaimana mungkin dia direbut oleh ibu tiri? Benar wanita ini. Sejak menikah ke keluarga kami, dia terus-menerus menganiaya cucu saya. Putra saya tidak tahan lagi dan ingin menceraikannya. Itulah sebabnya dia menggunakan trik kotor, memfitnah dan mencemarkan nama baik putra saya. DBA bukan tambahan. DBA tidak berbohong. Ayahku Jisen adalah orang yang benar-benar dan sepenuhnya tambahan. Jiyong, berhenti main-main di sini. Aku adalah karakter utama dalam video itu. Aku bisa membuktikannya untuk BBY. Video itu mengalami pengeditan sekunder. BBY pada dasarnya tidak pernah menyakitiku. Jiyong, hentikan. Bisakah kau berhenti membuat masalah? Katakan padaku, apakah wanita ini yang memaksamu? Dasar wanita jalan. Diam. Kamu pria seharusnya diam. Yewanku. Sejak kecil, aku tidak pernah tega untuk berkata kasar padanya saja. Beraninya kamu memukulnya. Kamu bahkan tidak mengampuni orang tua atau anak-anak. Kamu tidak mengampuni mereka. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kamu adalah orang seperti ini. Seharusnya aku tidak membiarkan Yewan menikahimu. Meskipun Jiyong bukan anak kandungku, aku benar-benar tidak sanggup melihatnya hidup di neraka seperti itu. Jangan percaya padanya. Sama sekali jangan percaya padanya. Wanita ini pasti menggunakan semacam trik untuk menipu putra saya. Pikirkan baik-baik, bagaimana mungkin seorang ibu tiri benar-benar memperlakukan putra kandung saya dengan baik. Meskipun saya pergi tanpa apa-apa, saya sama sekali tidak bisa membiarkan putra saya pergi dengan ibu tiri ini. Semua bilang harimau buas pul tak makan anaknya. Tidak peduli orang macan apa Direktur J itu. Dia tidak mungkin menyakiti darah dagingnya sendiri kan. Tapi dia memukul istrinya, yang baru dan yang lama. Dia memukul mereka semua tanpa gagal. Jika dia pelaku KDRT, bagaimana kita bisa mempercayainya? Tapi Direktur J bersedia mengorbankan seluruh kekayaannya hanya untuk mendapatkan putranya. Sepertinya dia masih mencintai anak itu. Selama saya mendapatkan hak asuh Jiyong, Yehuan hanya akan berakhir dengan kekalahan telak. Jiyong, jangan gugup. Ayah bertanya padamu, apakah kau benar-benar ingin pergi dengan Bibi Ye? Keluarga Ji memiliki kekayaan dan pengaruh yang besar. Jiyong tidak mau ikut denganku kan? Pikirkan baik-baik. Sejak kecil kau tinggal di villa. Segala yang kau makan, minum, dan gunakan diimpor dari luar negeri. Bibi Ye tidak bisa memberimu kehidupan seperti ini. Lagi pula, nenekmu juga tidak ingin kau menjalani kehidupan seperti itu. Jadi pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar ingin pergi dengan Bibi Ye? Kamu bukan ayahku. Dia bukan BBY. Apa yang kamu katakan? Aku bilang dia bukan BBY. Dia adalah ibuku.
Ji-young, kau baru saja bilang. Aku ini apamu? Mama, ayo pulang. Ji-young, ibu akan membawamu pulang. Kita akan hidup bersama mulai sekarang. Ibu pasti akan membawamu pergi dari sini. Mama, anak itu memanggilnya Mama. Bukankah dia ibu tirinya? Sepertinya ibu tiri ini sebenarnya cukup baik kepada anak itu. Dia lebih memilih pergi dengan ibu tiri ini daripada bersama ayahnya ini. Direktur Ji pasti secara pribadi benar-benar menyiksa anak ini kan? Dasar bocah nakal. Kemari. Apa yang Anda lakukan? Di siang bolong, apa Anda benar-benar akan pakai kekerasan di sini? Tidak. Aku hanya sedikit emosional itu saja. Lihatlah, penampilan Anda yang garang dan mengancam. Anda pasti memukuli anak itu di balik pintu tertutup. Bagaimana mungkin? Dia adalah putra kandungku. Siapa tahu, kau bahkan memukul istrimu sendiri. Apa yang tidak akan kau lakukan? Kau salah paham. Putra saya bukan orang seperti itu. Berhenti bicara omong kosong. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Untuk membesarkan anak seperti ini, Anda juga tidak mungkin orang baik. Tepat sekali. Aku tidak. Ji-young, kau pengkhianat bocah. Pagar pohon arah rumahmu. Selama bertahun-tahun kau telah makan makanan keluarga Ji. Dan minum dari keluarga Ji. Sekarang, namun kau berdiri di sana menyaksikan ayahmu dan aku dimarahi. Sudahkah kau lupa? Aturan keluarga Ji. Aturan keluarga apa? Dinasti King sudah runtuh sejak dulu. Semuanya tolong nilai ini dengan adil. Keluarga Ji di abad ke-21 di negara sosialis masih menyimpannya. Hukuman fisik paling primitif. Aturan keluarga Mamang. Sudah berapa tahun lalu keluarga Ji ini digali? Fosil tua macam apa? Atau mereka yang dulu melawan Tuan Tanah, ikan yang lolos dari jaring. Mereka benar-benar berpikir mereka adalah kaisar. Ji-sen, perjanjian cerai akan segera ada di tanganmu. Kami tidak akan ada urusan lagi dengan keluarga Ji. Ayo pergi. Rumah bayi, Ji-sen presiden rumah sakit hewan, wajah manusia hati binatang. Pengungkapan besar, rencana EPO rumah sakit dibatalkan. Menurut sumber terpercaya, Direktur Ji-sen dengan sadar melanggar hukum dengan menyiksa istri dan anaknya, bahwa dia kini hadapi konsekuensi seperti itu. Bisa dikatakan akibat perbuatannya sendiri. Ji-san, ini semua salahmu. Rumah sakit hewan tidak bisa go public. Cepat kembalikan uang yang saya investasikan. Lepaskan. Cepat kembalikan uang yang saya investasikan. Saya invest setengah tabungan hidup saya. Seluruhnya ke dalam usaha Anda. Karena sedikit. Cepatlah mengemudi. Manuver Anda. Kembali ke rumah sakit. Semuanya hancur. Kembalikan uang saya. Anda berhenti di situ. Kembalikan uangnya. Rakyat jelata yang tidak patuh ini. Menurut sumber Perjanjian perceraian. apa yang menjadi milikku akan kuambil semuanya. Apa yang bukan milikku tidak akan kuambil sepeser pun. Lihatlah baik-baik. Jika tidak ada masalah, maka tanda tangani dengan patuh. Ji-young bukan anak kandungmu. Mengapa repot-repot untuk bocah nakal itu? Mengapa kamu bersusah payah begitu banyak? Bagaimana kalau begini? Selama kamu melepaskan hak asuh, aku akan memberimu uang tak terbatas. Ji-sen, orang sepertimu tidak pantas mengomentari hubunganku dengan aku dan Ji-young. Kau bahkan istri aslimu bisa dengan santai memukuli. Tidak mungkin aku akan membiarkan Ji-young hidup dengan orang yang kecanduan kekerasan sepertimu. Aku bilang kalian para wanita, apakah kalian semua terutama suka bermain sebagai bunda suci? Kau benar-benar meremehkanku. Dibandingkan dengan bunda suci, iblis dari neraka. Lebih cocok untukku. The Aku film was tidak akan translated and memberikan Ji-young narrated by kepadamu. M Media. Karena kamu menolak untuk bercerai. Maka jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku jika aku memulai dengan orang-orang di sekitarmu. Contohnya, wanita tua di keluargamu itu. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Keluarga Ji kami di Yuncheng. Juga keluarga terkemuka dan berpengaruh. Jika kami ingin beberapa orang menghilang, itu masih semudah membalikan telapak tangan. Lihatlah waktu sekarang. Kamu masih punya suasana hati untuk minum. Apakah kamu bahkan mendengarkan apa yang kukatakan?
Kudengar ini adalah Lafette tahun 82. Aku belum pernah mencicipinya sebelumnya. Kau juga harus mencobanya. Kamu tidak pernah puas mengambil keuntungan, bukan? Kenapa kau tidak menyukainya? Lihatlah, bagaimana taplak meja ini telah ternoda olehmu. Seperti adegan kekerasan dalam rumah tangga, meneteskan darah segar. Adegan ini seharusnya terlihat familiar, bukan? Lagi pula kau menikmati perasaan ini. Yehuan, kamu berani mengancamku. Aku harus membunuhmu hari ini. Jisen, aku masih istrimu saat ini. Aku hampir lupa. Kamu masih istriku. Seo Yuji dipaksa mati olehku. Mengalihkan kesalahan dan membersihkan tanggung jawab adalah hal biasa bagiku. Selama kamu mati, semua orang akan lebih baik. Dan akan ada kedamaian di bawah langit. Aku ingin mendengar. Bagaimana kau berencana membuatku mati? Ini. Bagaimana ini mungkin? Kamu. Yehuan. Apa yang kamu lakukan? Apakah mencekik orang lain itu menyenangkan? Hari ini, aku akan membiarkanmu dengan benar merasakannya. Bagaimana dengan itu? Apakah menyenangkan? Apa yang akan kamu The lakukan? film was translated and narrated by Membuang-buang Ed makanan Media. itu memalukan. Berapapun yang kau buang hari ini, makanlah sebanyak itu. Makan. Pelan. Pelan. Aku mengerti. Apakah kunyah terlalu kering? Apakah kau butuh air untuk membasahinya? Aku akan membasahinya untukmu. Minum. Minumlah, minumlah. Yehuan, kamu berani memperlakukanku seperti ini. Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini. Sudah lama aku tidak bermain. Sesuatu yang begitu seru, sepertinya hari ini. Darah harus tertumpah. Jangan mendekat. Apa yang kamu lakukan? Jangan kamu mendekat. Kamu gila. Jauhi aku. Jangan mendekat. Bagaimana rasanya berada di bawah belas kasihan seseorang? Kau sudah takut. Aku punya banyak trik lagi. Aku bahkan belum menggunakannya. Kau sangat tidak berguna. Yehuan, aku mohon padamu. Mari kita bercerai. Aku akan menceraikanmu. Apa? Sekarang kau ingin cerai? Kau tidak ingin hak asuh Jiong lagi. Tidak, tidak. Aku tidak menginginkan apapun. Aku sama sekali tidak menginginkan apapun. Tapi sekarang, aku tidak terlalu ingin cerai lagi. Mengapa? Bukankah kau bilang bahwa keluarga Jimu adalah klan terkemuka dan bergengsi? Selama kita tidak cerai, kita adalah suami istri. Aku bisa tinggal di rumahmu, mengendarai mobilmu, dan menggunakan uangmu. Ditambah aku selalu bisa bersama Jiong. Betapa hebatnya itu. Selain itu, selama kita adalah suami istri, aku memukulmu terhitung sebagai masalah rumah tangga. Kau juga bisa menjadi samsak pukulanku. Itu menghemat uang yang kuhabiskan untuk pergi ke game. Jisen, tidak. Ini suami. Kita harus selamanya. Tetap bersama, oke? Jisen, aku akan memberitahumu bahwa
Bertemu denganku adalah kemalangan. The film was translated and narrated by M Media. Perjanjian perceraian. Jadi kau masih ingin menceraikanku? Ini berbeda. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Jangan terburu-buru menolak. Apa yang berbeda kali ini? Perbedaan yang sangat besar. Selama kamu menandatangani namamu di atasnya, aku jamin, aku akan memberimu setengah dari aset keluargaku, ditambah hak waris Jiyeon. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Untuk perceraian ini, kau benar-benar tidak tanggung-tanggung. Selama kamu bahagia. Tapi sekarang aku tidak tega meninggalkanmu. Suami, harapan terbesarku sekarang adalah bisa menggenggam tanganmu dan menua bersama. Berhentilah membuang-buang usahamu. Hubungan apa yang kamu pertahankan denganku? Untuk apa kamu menua bersamaku? Tidak bisakah kamu mencari orang lain saja? Ingat untuk mencuci piring. Mengerti, jaga diri. Mengapa semuanya jadi seperti ini? Aku sudah memberinya setengah dari aset keluarga. Menangis yang kau lakukan, hanyalah menangis. Bisakah menangis mengusir wanita cerewet itu? Bisakah menangis membuat keluarga Ji lolos tanpa cedera? Ayah, pelankan suaramu. Jadi kamu bukan yang dipukulikan. Aku masih sakit bahkan sekarang. Nah, aku sebenarnya punya ide bagus. Ide apa? Kita pasti bisa mengatasi wanita cerewet itu. Yehuan, kamu pasti mati. Jiyong, camilan apapun yang ingin kamu makan di masa depan, ibu akan membelikannya untukmu, oke? Baiklah. Aku hampir selesai berurusan dengan Jisen. Sebentar lagi aku akan bisa membawamu untuk memulai hidup baru. Nona Yuan, Nenek, kamu merindukanku lagi setelah hanya setengah hari berpisah. Siapa kamu? Kenapa ponsel nenek ada di tanganmu? Yehuan, nenekmu ada di tanganku. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi padanya, maka segera kemari. Siapa sebenarnya kamu? Hentikan omong kosong ini dan datang sendiri. Jika kau berani memanggil polisi, tunggulah untuk mengambil mayat wanita tua itu. Jangan sakiti dia. Halo, Orang tua itu cukup berhati-hati. Jika aku tidak bilang aku mengantar makanan, dia bahkan tidak akan membuka pintu. Wanita tua ini adalah satu-satunya kerabat Yehuan. Sekarang dia telah jatuh ke tangan kita. Maka Yehuan hanya bisa menjadi daging di atas talenat milik kita. Jiyong, aku harus pergi menyelamatkan nenek. Kamu pulang duluan. Jiyong, aku akan menyelamatkan nenek sekarang. Kamu pergi duluan ke tempat kerjaku dan tunggu aku. Paman Tian akan menjagamu. Tidak, aku ingin pergi bersamamu. Kamu masih anak-anak. Kamu tidak akan bisa membantu jika kamu pergi. Tunggu aku kembali, jadilah anak baik. The film was translated and narrated by M Media. Halo, Aku di sini. Di mana nenekku? sepertinya kau menganggap orang tua ini sangat penting. Di mana sebenarnya dia? Di rak sebelah kananmu ada segelas air. Minumlah, lalu aku akan membiarkanmu melihatnya. Kamu yang mengutak-atiknya kan? Jadi bagaimana jika kau takut? Kau harus membuat pilihan, hidupmu atau hidupnya. Aku meminumnya. Apa langkah selanjutnya? Ada mobil di depan. Buka pintunya, dan kau akan melihatnya. Tuan Ji, saya sudah menyiapkan semuanya. Apakah Anda benar-benar membiarkan saya mendapatkan wanita itu secara gratis? Tentu saja, tapi setelah itu, kau harus bersikeras bahwa dia merayumu.
Aku juga akan memberimu sejumlah besar uang, agar kau bisa bermain dengan lebih banyak wanita. Terima kasih Tuan Ji. Mohon tenang saja. Sebentar lagi, saya pasti akan memanfaatkan wanita itu dengan baik. Kau masuk duluan, aku akan menunggu di luar untuk kabarmu. Tapi syarat untuk bermain-main adalah jangan menyebabkan kematian. Terima kasih Tuan Ji. Lanjutkan. Mengapa kau tidak melakukannya? Lihatlah betapa pengecutnya dirimu. Dia sudah dibius. Apa yang bisa dia lakukan padamu? Benar dibius. Kau baik-baik saja. Aku meminumnya. Apa langkah selanjutnya? Aku tahu itu. Kalian berdua ayah anak di balik skema ini. Bagaimana rasanya lihat aku tak jatuh ke perangkap? Apakah kamu sangat kecewa? Dia membius Anda. Dan dia juga memberi saya uang untuk tidur dengan Anda. Kau bicara omong kosong. Pergi sana. Skema kalian berdua ayah dan anak. Benar-benar jahat. Berani-beraninya kalian menggunakan trik ini. Yiwan, jika kamu tidak begitu jahat, Jisen tidak akan merencanakan hal ini terhadapmu. Ayah. Bukan ayah yang memberi ide, suruh anak lakukan begitu. Di mana sebenarnya nenekku? Kecuali kita lolos tanpa cedera sama sekali. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk tahu keberadaan wanita tua itu. Benar. Ayahku dan aku tidak hanya harus lolos tanpa cedera sama sekali, tapi kau juga harus pergi tanpa apa-apa. Jika tidak, kau bisa lupakan mengetahui seumur hidupmu. Di mana nenekmu berada. Kamu mencoba bernegosiasi denganku. Jadi kau akan setuju atau tidak? Sepertinya kalian berdua benar-benar tak menyerah sampai akhir pahit. Apa maksudmu? Nona Ye, orang yang Anda cari, ada di kamar di ujung koridor. Kau pengkhianat. Jika pria tak jaga diri langit bumi akan hancurkannya, tidak mungkin saya akan, untuk sejumlah kecil uang yang Anda tawarkan itu, mengambil risiko hidup saya di sini. Bagaimana orangnya? Baru saja pingsan. Tapi saya sudah memanggil ambulans. Ini bukan lagi urusanmu. Pergi sana. Terima kasih. Terima kasih Nona Ye. Untungnya saya tahu menyesuaikan situasi. Aku salah. Maafkan aku, maafkan aku. Jisen, apa sebenarnya yang kau inginkan sebelum kau akan membiarkanku? Kau bisa mati saja. Jika kau mati, aku akan melepaskanmu. Kalau begitu mati saja. Jika kamu mati, aku akan mengampunimu. Tidak. Yiwan, pergi ke neraka. Jisen sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kita mungkin sebaiknya sekalian saja dan membunuhnya. Kau memaksaku. Pukuli dia sampai mati. Suami aku minta maaf. Dia pukul lebih keras. Berhenti. Mama, Jisan Jin Minghao, Anda dicurigai melakukan penahanan ilegal, melanggar keselamatan jiwa orang lain. Bukti sekarang sudah meyakinkan. Silakan ikut kami. Yehuan, aku baru saja memberitahumu. Mengapa kau tidak melawan? Jadi kau bersandiwara untukku di depan polisi. Mama sakit. Ibu tidak sakit. Ini semua karena aku. Maafkan aku. Untukmu, semuanya sepadan. Kau bocah nakal. Apa gunanya melakukan ini untukmu? Selama itu menyakitimu itu sudah cukup. Pak polisi, Anda salah menangkap orang. Tangkap dia. Anda seharusnya tidak menangkap saya. Dia adalah orangnya yang terakhir menggunakan kekerasan. Yehuan. Jisen, sudah kubilang. Aku adalah nerakamu.